Di video kali ini, Om Blangkon dan lainnya bakalan menceritakan kisah horor yang pernah terjadi dan viral di kampungnya guys. Tapi mendadak suasana menjadi aneh dan tiba-tiba kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Ya udah tuh dak, malam-malam doang-doang gak jelas ya. Bicara aja nggak bisa tuh dah kamu. Kita itu di pos ronda itu menjaga keamanan itu, kita lagi di pos ronda, bikin berisik orang. Justru karena kita lagi menjaga keamanan, kita itu membuat keributan. Tapi ngomong-ngomong, sik menang sik lo itu loh. Apa mana ya? Diam dulu tuh, Kita kamu teh. jaga pos ronda kok harus sambil jaga kerendoban gini ya. Pak RT gimana ya kok mak kerenda baru kayak gini kok disuruh jaga di pos ronda? Kela. Ini teh emang nggak ada isinya gitu? Ya nggak ada, mau kerenda baru kok ini ya. Wah tuh nggak apa-apa kalau baru mah. Cepot mah nggak takut. Ya kalau badan nggak takut selama itu jauh dari badan, kan dekatmu tak itu. Jadi kalau Kayak gitu kamu yang sini. nggak mau aku sini aja aku. Tapi kalian pernah denger nggak yang itu apa? Kerenda mayat terbang itu yang lampor apa gitu. Wah naon eta? Kerenda mayat terbang itu apa emang? Itu lagi rame loh dibahas-bahas di sana sini. Emang itu apa itu? Itu tuh ada beberapa kepercayaan dah, Pot. Jadi menurut kepercayaan orang Jogja nih, kan ada beberapa ya sumber-sumber lah kepercayaan sendiri-sendiri. Di wilayah Jogja itu katanya sih itu rombongan Nyi Loro Kidul itu melintasi kampung-kampung, jadi ada suara rame-rame gitu loh. Melintasi kampung-kampung, katanya sih mau ke keraton kalau enggak ke Gunung Merapi gitu. Itu kata-kata si orang Jogja. Terus hubungannya sama keranda teh apa kon? Kalau ada lagi, Pot. Jadi keranda terbang itu biasanya di wilayah Jawa Tengah itu disebut lampor. Lampor di Jawa Timur, Jawa Tengah itu disebut lampor. Katanya sih kalau di Jawa Tengah ini, di Jawa Tengah itu katanya kalau lampor itu datang malam-malam, tengah-tengah malam gitu, terus ada yang ketok-ketok pintu di rumahnya tengah malam, terus dibuka gini itu katanya nggak ada orang, besoknya orangnya sakit atau meninggal gitu. Alah, kumaha eta? Bisa sih gitu. Kala. Tapi yang lebih ngeri itu ada lagi loh. Di daerah mana itu, Jawa bagian timur apa mana gitu loh. Jawa Timur berarti? Kemungkinan kayaknya. Itu tuh kayak katanya itu pertanda ada akan musibah gede gitu. Jadi dia itu datang kalau pertanda ada musibah gede, dan suaranya itu gini deh. Tahu nggak Wilwo itu apa? Naon itu teh? Wilwo itu artinya dijawilan, digawa, artinya diculik lalu dibawa. Kela. Ini daripada kebanyakan cerita itu dulu, mending kita ini apa seret? Nggak tahu, aku tuh tadi udah pesen nganu, siapa si Yanto warung depan itu loh. Oh, Yanto. Tak suruh ngirim belum sampai dari tadi. Masalahnya gini, Kon. Kalau di Jawa Barat mah ya, keranda mah ya keranda gitu, nggak ada istilah lampor, nggak ada istilah apa. Soalnya gini, Kon. Cepotnya jadi keingetan. Satu-satunya musibah yang pernah ada masalah keranda kayak gini teh ya cuman maitnya jatuh. Itu beda. Kenapa sampai akhirnya keranda ini yang sebenarnya kan bukan apa ya, bukan kayak ada ya, dia teh kan cuma tempat sementara kan. Tempat sementara. Biasanya kan ya kalau nggak kain kafan, tapi nah gitu loh di Jawa Tengah kan cepot mah orang Jawa Barat nih, si badak mah orang takut gitu, beda. Terus gimana itu nih kalau di Jawa Barat berarti? Ya udah, tapi pernah Kon. Jadi gini dulu teh, ini sebelum aku nyambung cerita kamu lagi ya. Tapi ada suatu malam ya di daerah aku kan, di daerah aku teh itunya teh apa ya, itu di daerah aku teh kan penjaga masjidnya tuh cuman bertiga ya. Nah, kan tahu kamu sendiri kalau ganjil itu sih gak apa. Ganjil kenapa, Pak? Nah, satu lagi teh katanya ditemeninnya sama hantu. Kok itu jangan aneh-aneh. Bener ini mah. Nah, ini mah si lampornya, maksudnya si keranda, aku mah gak tahu lampor ya. Terus pas suatu malam si satu orang itu lagi
jaga, yang duanya udah tidur. Tiba-tiba ada suara warung. Terima kasih Pak Yanto ya udah Aduh. jadi ramasku Pak. Maaf ya lama ya. Makasih ya Mas Yanto. Wah, cocok ini gorengan. Makasih. Bikin kaget aja. Lagi cerita horor padahal. Bukannya mau ikut ngopi aja gitu Pak Yanto? Biarin ada. Sehingga gitu. Jadi ada tiba-tiba der terus pas dicek. Dia ngecek kerandanya tuh kan dibuka. Nggak ada orang. Terus itu siapa? Ya udah itu mah itu kamu tahu sendiri nggak usah dijelasin. Kalau di tempatku kayak gitu pernah, Pot. Wah, jadi kumaha. kerenda itu kan biasanya taruh di masjid toh, kayak di tempatmu toh. Itu di kampungku sana. Jadi misal nih besok itu ada orang meninggal. Lah malamnya, misal nih malam ini besok ada orang meninggal. Kerendanya itu gerak-gerak sendiri yuk. Grudeng gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa, soalnya tengah malam siapa juga yang mau ke kerenda gitu loh. Mau maling apaan di kerenda. Ngeri juga kayak gitu itu. Nah, kayak gitu mah kan di masjid gitu ya, wajar lah. Maksudnya emang ada mungkin yang nungguin terus gak nyaman merenya konya. Tapi pernah denger cepot mah ayah keranda melayang. Nah itu sih karena di Jawa. Nah itu namanya lampor kalau di Jawa. Itu melayang teh lampor. Iya, jadi kan ini pernah ada film itu lampor keranda terbang. Alah, itu tuh di daerah Jawa Tengah filmnya itu. Tapi kayaknya sih itu kayak kisah beneran ya. Jadi di desa itu kayak ada masalah atau apa ya, pokoknya masalah besar di desa itulah yang belum beres. Biasanya kerenda itu muncul, dan setiap kerenda muncul itu tengah malam munculnya, dan ada suara. Tadi teh artinya naon? Wilwa itu dijawilan digawa dalam bahasa Indonesia itu di culik terus dibawa. Jadi nanti keculik. Jadi ada di film itu ya, kalau setiap ada kerenda itu muncul, setiap kerenda itu melihat muka kita, itu muka kita langsung diculik, entah kita bakalan mati atau kita hilang. Ngeri itu di film. Tapi tapi pernah ada kon. Jadi gimana? Ada orang Jawa tukang baso kan di Cimahi, terus ditanya, "Mang, aya Amang kenaon? Lagi lihat berita." Nah eta teh aya keranda terbang. Nah mungkin sama kayak yang di film itu meureun ya. Nah eta teh dia teh orang Jawa Tengah. Itu pernah kejadian di dekat kampungku, Pot. Walah, iya si Bangkon teh ya teh nya. Ada beneran di dekat kampungku ada. Tapi kok ngeri juga ya, sampai kerenda beneran mah cerita itu. Iya ini, tapi kan di sini mah bukan ini tapi kerenda baru kok ya. Bukan Jawa Tengah, tapi di sini mah kan oh iya Jogja. Daerah Yogyakarta. Jakarta berarti beda. Pernah jadi. Ada cerita. Nah, tuh gak apa-apa, ini kita lagi sih. Lah daripada kita ngapain, daripada ngantuk kita suruh jaga pos ronda, masa cerita ini loh. Minum dulu, punyamu mana tadi, Pot? Ini punya aku. Ini punya aku ya. Punyamu itu dak, minum dak. Ya kayak gitu ya, berarti ngeri. Masalah pos cuman kan kieu kon. Tapi bentar. Kalau zamanku kecil ya. Zamanku kecil itu kayak jadi kayak pantangan. Kalau ada orang meninggal itu jangan ditunjuk-tunjuk. Nanti malam-malam ada kerenda terbang gitu zaman dahulu. Itu pas waktu aku kecil sih. Tapi pernah pas waktu aku kecil itu di dekat kampungku ya. Itu ada bapak-bapak. Dia itu ya menjelang maghrib lah, sore-sore udah gelap itu, dia itu pergi ke ladang, terus udah sampai larut malam, dia itu belum pulang, keluarga kan bingung loh, belum pulang gimana, keluarganya lapor ke warga, cerita kalau bapaknya belum pulang, katanya ke ladang, ya udah warga bergegas kan takutnya ada apa-apa gitu loh di ladangnya. Warga ke situ, bapaknya itu nggak ada. Alah, kumaha itunya. Itu dicari sampai 3 hari 3 malam, nggak ketemu. Terus akhirnya ada salah satu keluarga, dia di rumah kan, tidur, dia itu kayak ngimpi ketemu sama bapaknya yang hilang ini. Kayak ngimpinya itu bukan di ladangnya, tapi itu sama-sama di ladang, tapi bukan di ladangnya dia, masih deket situ. Dia ngimpi ke situ, bangun, terus laporan ke warga yang tadi nyari di dekat ladang, sekitar ladang dia yang tadi berangkat, warga langsung pindah ke sana, bapaknya itu udah di sana. Bapaknya itu ngerasa itu dia baru jalan berapa menit, padahal dia udah 3 hari 3 malam. Aduh,
Bener eta nu. Terus kata warga sana itu sih dia di gondol lampor atau keranda terbang karena dia jadi kayak orang lilung. Jadi teman-teman, kata orang dulu-dulu itu karena ada orang yang diculik sama keranda terbang itu, biasanya kalau dia balik pun itu jadi kayak orang linglung, orang gila gitu, bingung sama keadaan sekitar. Tapi itu teh asli nggak? Asli, di kampungku pernah. Bukan film lagi kayak tadi. Bukan, yang film itu yang kalau ada masalah terus di dalam kampung itu ada yang bikin musibah masalah gitu, kerenda itu pasti datang dan dia mencari orang yang bermasalah itu. Tapi kalau di jalan dia melihat orang itu menatap kerenda itu, pasti akan diculik sama kerenda itu di film. Tapi katanya sih itu kisah nyata. Tapi ya ini ya, dah kamu dari tadi haduh gue punya cerita horor nggak? Nggak seru pisan sih badak mah kan, kumaha sih? Tapi ini kalau biar gak ngantuk. Tapi ini kan kita di Jogja ya, Pot. Tapi di Jogja yang itu Nyi Roro Kidul itu yang kata nih rombongannya ada suara. Ini anehnya itu kan kalau aku buka di googling istilah keranda terbang itu biasanya disebut lampor kan. Iya. Tapi kalau di Jogja lampor itu rombongannya Nyi Roro Kidul, saking banyaknya nih, saking berisiknya lewat kampung-kampung menuju keraton. Nah, teh sama nih kan Cepote kan dulu teh sebelum ke Jogja kan menantang dulu ke Solo ya. Terus sama Pati. Jadi istilah lampor di Pati sama di Solo itu artinya obor. Nah, bisa jadi. Nah, obornya itu sering dipakai buat kayak malam satu suruh. Oh, iya, tahu. Emang nganter-nganter gitu. Soalnya gini, Pot, di daerah Jawa itu emang ada beberapa yang percaya lampor itu keranda terbang. Tapi ada juga yang lampor itu kayak seperti api terbang. Tapi ya pantesan mungkin nilai simboliknya pakai obor bareng ya. Oh, berarti itu daerah sana tuh. Soalnya aku pernah denger. Tapi kalau di daerahku itu lampor itu ya keranda nyulik orang itu. Keranda terbang. Masa tapi Cepot mah masih nggak percaya kon walaupun ini ya. Tapi benar. Apa? Ngomongin orang hilang ya. Kamu takut nggak? Tapi ini kejadiannya asli. Kok ya? Beneran nggak tahu. Itu kita lagi jaga di sini loh. Ini juga asli kan. Kamu tadi nggak takut sih mau cerita. Dari tadi aku nahan takut. Tapi aku penasaran ya, Pot. Tapi bukan keranda sih, tapi sama orang yang hilang, linglung siga gitu. Jadi kejadiannya teh di Gunung Rakutak di daerah Banjaran Bandung. Eta ada pendaki dari Jakarta naik sih. Nah, kan gunung itu teh dulu pembantaian DITII. Kalau DITII teh dulu teh kayak semacam apa ya? Yang memberontak ke negara gitu. Nah di situ tuh pembantaian lah di situ tuh. Mereka teh naik gunung. Terus ada satu orang yang dia teh ngomong sembarangan sama kencing sembarangan. Tah pas dia turun kok nggak nyampe ya. Selama 2 jam muter-muter di tempat itu aja. Orangnya itu. Terus akhirnya dia teh ngelihat ada kucing kampung ada di atas gunung. Terus kucingnya tiba-tiba Kenapa itu kucingnya? Lapar apa gimana? Nah, bisa jadi lapar. Nah, jadi karena lapar kamu tuh si kucingnya teh kayak ngasih kode kon. Kode apa? Kalau mereka tuh disesatin. Nah, ada satu orang yang dia teh nggak kencing, dia nggak ngomong sembarangan. Tiba-tiba ngomong gini. Tiba-tiba lain bukan ngomong. Aduh, gue lupa. Jadi si orang gini teh, ini temannya Cepot asli. Diajak ngobrol sama cewek rambutnya panjang. Terus dia bilang, punten. Jangan bahasa Sunda ya, aku nggak mudeng. Ini kan di translate. Punten itu tuh permisi. Permisi ya. Kalau mau pulang mah lewatnya ke sana. Nah di situ dia ngikut ke kiri terus ke bawah, dia ke bawah. Nah terus ternyata pas sampai di bawah tim SAR udah nyariin mereka 1 minggu. Ternyata mereka di atas gunung itu yang mereka cuma rasa 2 jam, itu 1 minggu kon sama kayak tadi. Itu ya kemungkinan itu bisa lampor juga. Tapi kok anehnya lampor bisa kayak nyasarin banyak orang ya. Pasal setahu di tempatku itu cuman dari 1 per orang, jadi kayak
pernah ada kejadian juga. Dia itu zaman dulu tuh sebelum aku belum lahir sih, aku kata kakek-kakekku ya. Dia itu tidur di musola. Di musola, tiba-tiba itu dia bangun udah di masjid, tapi kan kerenda ini kan ada kayak gini nih, kalau dibuka di bawahnya ada besinya itu kan. Dia itu udah tidur di situ. Itu dia ngerasanya itu baru cuman tidur kayak baru itu loh, mapan tidur terus nggak jadi gitu loh. Tapi itu udah semalaman, dia bangun itu udah pagi siang-siang. Alah, kumaha eta. Ngeri juga, tapi itu loh yang lebih ngeri lagi Pot, ini Pot. Yang itu bener kejadian di kampungku Pot. Jadi lagi rame. Kemarin kan ada wabah gede nih. Sebelum wabah gede itu kan ada keyakinan katanya kerenda terbang atau lampor itu munculnya di Jawa Timur kan penanda ada wabah atau bencana dalam desa itu. Kan kemarin ada wabah lumayan gede nih di Indonesia. Lah di kampungku sebelum ada wabah itu tuh ada di awal itu ada orang yang ketok-ketok pintu tengah malam. Ketok-ketok pintu karena kita ya mikirnya kampungku kan di tengah hutan ini. Di tengah hutan ketok-ketok pintu, siapa tahu ada orang minta tolong atau tamu lah malam-malam, dibukain pintu, nggak ada siapa-siapa. Besok paginya orang itu sakit. Alas ya. Terus dari warga kan akhirnya kayak berembuk nih rapat desa lah untuk ngadain pos ronda malam kayak kita ini. Nah, pos ronda malam kan jogo toh ya, biar kampungnya aman gimana itu dijaga pun itu tetap ada yang ketok-ketok, bahkan sampai ada yang lewat pintu belakang. Nggak cuman pintu depan itu kan di depan nih. Pintu belakang di belakang harusnya kan susah nih. Itu di pintu belakang diketok-ketok, dibuka juga nggak ada orang. Besoknya juga sakit. Tapi katanya sih ada yang bukain pintu itu, besoknya langsung meninggal. Alas ya, innalillahi. Ngeri juga lampor itu, nyurik banyak orang kayak gitu. Ini kita rada tenang dulu, tenang lampor. Udah, kita coba stop horor ini si badak karunya, dak. Ini tapi dipikir-pikir, kok dari tadi nggak ada yang lewat ya? Iya, kita kok pas renang sepi-sepi aja ya. Iya, dari tadi nggak ada yang lewat. Kamu nyadar nggak semenjak si Blangkon tadi cerita, kan tadi terakhir Pak Yatno itu ya? Cuma nganterin, ini aku yang pesen ini aja. Belum tak bayar, tapi belum tak bayar kok pergi aja ya Pak Yatno ya? Tapi Pak Yatno kok nggak ada ya? Tadi ada di seberang. Paling udah balik lah. Iya sih, ini udah jam berapa kok? Tadi Jam berapa pesen. kok? Alah, jam 2 ini. Jam 2 ini kan. Kita ngobrol dari berapa jam ini tadi? Belum 2 jam atau santai aja. Santai aja. Iya, dari tadi nggak ada yang lewat ini gimana? Iya sih, ini udah tengah malam jam 2 lagi Pak. Malam banget. Tapi kok apa nih? Biasa harusnya kan dingin ya ini ya. Kok gerah ya aku ya rasanya? Iya, kenapa ya? Bentar, Kon. Ini aku nanya, Kon. Kita kan dari tadi tuh tanya-tanya lampor terus tuh. Ngomongin lampor. Emang lampor tuh munculnya kapan? Iya, Kon. Itu biasanya jam berapa? Harus ini itu sih nggak nganu jam sih kalau lampor itu. Enggak jam loh. Masa siang-siang lewat? Ya enggak, maksudnya enggak Atau apa? siang-siang, maksudnya kalau di daerah mana Jawa bagian mana lupa aku, itu tuh aku sempat baca sih di kayak Google lah, di Google itu tuh namanya kalau di Jawa Timur itu pagebluk. Pagebluk itu artinya ada wabah yang akan datang. Jadi dia itu munculnya setiap wabah yang akan datang dari sore menjelang malam, kayak maghrib-maghrib gitu loh. Kan sama kak ceritanya yang di tempatku itu, orang maghrib-maghrib pergi ke ladang itu. Dan setiap muncul itu pasti ada suara wilwot. Kalian gini, pernah inget gak waktu kalian kecil nih, terus main, orang tua kita ngelarang, jangan pas maghrib-maghrib, jangan main maghrib-maghrib, nanti diculik lampor. Diculik wewe gombel kalau di Sunda mah. Kamu orang Sunda, kamu aja orang Jawa, diculik lampor gitu. Ini orang Jawa yang nggak tahu apa-apa, kumaha kamu. Iya, jadi itu pernah di waktu kecilku ya. Setiap anak kecil selalu pasti orang tua ngingetin, jangan main maghrib-maghrib nanti di bawah lampor. Kalau bahasa Jawanya, jangan main maghrib-maghrib nanti gondol lampor. Oh, berarti sarua. Itu Sarua artinya sama itu kan berarti bener-bener ada lampor di zaman dahulu. Berarti kalau di Sunda, lampor itu bisa jadi wewe gombel. Bukan. Tapi sama wewe gombel lampor itu kalau aku googling ya, googling di Google itu kan penasaran tuh aku sok di kampung denger lampor-lampor. Itu ada yang mengatakan bahwa kerenda yang dimasuki oleh hantu, jin atau setan untuk menculik manusia. Jadi setannya itu di dalam kerenda.
Tapi masa iya sih Cokra ya, lihat ini Cokra, lihat teman-temannya tinggali. Ini berat ini teh. Kumaha bisa terbang, pelanggon ngawur aja. Soalnya gini, Hela, Cepot cerita sedikit. Sama ambunya Cepot kalau Pot, kamu kalau udah maghrib pulang nanti diculik wewe gombel. Nah wewe gombel teh apa, Bu? Terus si Abu bilang, nenek-nenek yang suka nyulik anak-anak. Gitu. Oh kalau Lampor mah nggak memandang Beda. umur ya? Tapi kalau wewe gombel itu setauku ya Pot, aku baca itu kayak jenis makhluk kayak kuntilanak yang tinggi banget. Terus dia itu kesepian buat nyulik anak-anak jadiin temennya gitu. Oh, kalau Lampor mah nggak mandang umur. Enggak, dia itu kalau yang kamu pernah nonton filmnya belum? Kalau di film itu siapapun ketika dia muncul, siapapun yang memandang dia pasti diculik. Jadi kalau zaman dulu itu di film itu diterangkan kalau setiap Lampor itu muncul ada suara welwo, orang-orang itu bersembunyi kayak di bawah meja, di bawah kasur, di bawah apa gitu. Jadi biar Lampor itu nggak mau melihat. Kamu mau bersembunyi dari Lampor? Nggak ada Lampor di sini tuh. Kamu mah nggak Mereka itu bener. bersembunyi kayak di bawah loteng-loteng gitu loh. Jadi biar Lampor itu nggak melihat. Jadi setiap misal nih kita ada sembunyi gini, terus Lampor itu masih di situ, kita nengok gini, kita itu katanya langsung diculik. Aduh ya, kalau kayak gitu mah terornya teh kayak apa ya? Kayak UFO. UFO? Kan UFO juga suka nyulik orang. Emang ada UFO? Nggak tahu tuh kan cuma lihat di film-film. Kan cuma di film ini kan film ada. Terus di kampungku kisah-kisahnya ada. Terus di Google juga banyak yang mengatakan ada toh. Oh gitu ya. Kalau nggak percaya kamu cari aja di Google, itu banyak loh Lampor keranda terbang gitu. Gimana kalau kita nyoba main ke sana dah? Oke. Aku tuh penasaran pengen lihat Lampor. Kalau diculik nanti punten badak aja gitu. Kamu jangan main-main. Oh, soalnya kalau culik itu baliknya bisa jadi gila atau istilahnya apa ya kalau linglong itu bingung lah. Jadi kamu itu bingung ini di mana? Oh kayak stres gitu. Stres gitu. Itu masih beruntung masih balik ya. Ada jeleknya lagi itu bisa langsung meninggal besok paginya. Kamu jangan main Lampor. Aku yang orang sana aja jangan sampai amit-amit, jangan sampai ketemu, kamu malah pengen mau ketemu. Aku udah penasaran masa ada keranda terbang gitu loh. Kalau saya kamu buat kesana aja lah. Ini kita bisa ini yang lain aja nggak sih? Jangan bahas kayak gitu-gitu aja. Ini paginya masih lama. Oh ini sepi. Ini jalan rumahnya Badak juga. Coba kamu gitar aja cobain dah. Nggak apa-apa nggak enak juga. Gitar aja. Kayaknya mending kamu gitar aja deh. Udah Kon, kita ya walaupun yang kayak gitu ya Kon, walaupun apa namanya teh mitos atau apa gitu yang kayak gitu apa? Ya tetap harus hati-hati lah walaupun cuma iya, mitos, harus ada hati-hati. kisah gini. Tuh teman-teman, kalian tuh juga harus hati-hati. Jadi kalau orang tua bilang apa nurut, jangan ngelawan. Bener. Siapa tahu mitos-mitos itu bener, kita nggak tahu. Ini buat teman-teman kalau mau ada pertanyaan soal Lampor, keranda terbang atau apa, silahkan komen dan teman-teman mau request apa soal pembahasan kita yang selanjutnya, karena kita akan masih berlanjut terus di pos ronda sini ya. Bener. Kita pokoknya akan pos ronda terus sampai pagi terus. Teman-teman tinggal request mau request apa, oke? Udah segitu dulu teman-teman. Apa? Kalau keranda kayak gini Kita teh, nggak usah nanya. Kenapa? keranda kayak gini nih ya. Bingung nggak kamu? Disimpan di pos ronda. Nggak usah. Iya. Nggak usah nanya.